Berkat darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Katakan, kini aku sepenuhnya milikmu. Katakan, aku lah anakmu. Dengan darahmu kau, amin ya Tuhan, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari Bapak Ibu dengan penuh cinta kita mau katakan, dengan darahmu kau tebus dosaku. Amin Tuhan. Nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, amin Tuhan. Kami panggil namamu. Yesus, hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 kami berseru dan panggil namamu. Haleluya, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Bapak Ibu sendiri naikkan pujian ini, katakan, dengan Yesus, Yesus, oh, Yesus, Yesus, kami berseru, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan hati yang penuh cinta katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus,
tepuk tangan buat Yesus. Sembah Tuhan. Pengabdianku hanya bagimu Yesus. Kami berseru memanggil namamu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sudah ditebus. Kami bersyukur sudah diselamatkan dengan darah dan nyawamu. Kami bersyukur punya Yesus. Haleluya. Nyatakan cintamu, nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku ada di tempat ini karena kami sudah ditebus. Kami ada di tempat ini karena kami sudah diselamatkan. Dan kami tidak akan pernah melihat neraka. Surga bagian kami. Kiralah masih kibara lama. Terima kasih Tuhan. Syukur Yesus. Kita lama. Syukur. Terima kasih Bapa. Ucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang termanis dalam hidup kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami. Nikmati kasih-Nya, nikmati kemurahan-Nya yang tak pernah habis dalam hidup kita. Di dalam setiap kelemahan kita Yesus ada. Di dalam sakit penyakit kita Yesus ada. Dalam apapun yang saat ini saudara alami, Yesus ada. Yesus ngerti. Yesus peduli. Tidak pernah sedetik pun Yesus tinggalkan saudara dan saya. Nyawanya saja Dia berikan. Darahnya habis tercurah di atas kayu salib buat saudara dan saya. Biar malam ini kita mau nyatakan cinta kita kepadanya. Malam ini kita mau nyatakan syukur kita kepadanya. Kita mau katakan, Kau yang termanis Tuhan. Kau yang terindah Bapa. Kau yang segalanya dalam hidup kami. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku,
Katakan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selama Yesus yang termanis. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin. Amin. Buat jiwaku, buat jiwa. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis. Oh, amin. Yes, oh, haleluya. Buat jiwaku. Buat jiwaku. Ku cinta selama Yesus yang termanis. Amin. Haleluya. Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selama. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, jika saat ini jawaban doa belum ada, apakah saudara masih bisa berkata, Yesus, Engkau yang termanis buat jiwaku. Tidak peduli doaku belum dijawab, tapi Engkau tetap yang termanis buat jiwaku. Gak peduli masalahku belum selesai, tapi tetap Engkau yang termanis buat jiwaku. Gak peduli keluargaku sepertinya belum bisa dipulihkan, tapi tetap Engkau yang termanis buat jiwaku. Kalau saat ini saudara mau berkata seperti itu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan, Yesus termanis buat jiwaku. Amin Tuhan. Buat jiwaku. Amin Yesus. Buat jiwaku. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Bapa. Buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Dengan yakin katakan, Yesus yang termanis.
yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Katakan ku cinta Tuhan. Ku cinta sampai. Kami cinta Yesus selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi, Yesus Engkau yang termanis. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kami, Yesus yang termanis. Kami mau tetap mengasihi Yesus. Bukan karena apa yang Yesus buat apalagi dalam hidup kami, tapi karena Engkau sudah terlalu baik Tuhan. Nyawamu sudah Kau berikan buat anakmu ini. Tuhan, kami bersyukur. Kami mau mengasihi lebih lagi. Kami mau melayani lebih lagi. Terima kasih Bapa. Berapa tak syedera lambo. Haleluya. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih dalam masyarakat, dalam makan, dalam terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kira bara batas kira bara ya pakora la batas masing-masing menyembah Tuhan, masing-masing fokus saja sama Yesus. Biarlah kita fokus sama Yesus saja. Biar nanti Tuhan melihat hati kita dan kita didapati hanya fokus sama Yesus. Sama Yesus kita berkata orang abasyana karena bara-bara-bara-bara. Kita karena abasyana bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Kita bara-bara-bara-bara-bara. Haleluya. Kita abasyana bara-bara-bara-bara-bara-bara. Haleluya. Bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi, amin Tuhan. Kami mau lebih mengasihi, lebih sungguh, amin, amin Tuhan. Tuhan lebih dulu, Dia yang lebih dulu mengasihi, amin, kepadaku. Mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Ini Tuhan komitmen anak-anakku di tempat ini. Apapun yang terjadi kami mau mengasihi lebih sungguh. Apapun yang terjadi kami mau melayani lebih sungguh.
Karena Yesus yang lebih dulu mengasihi dan melayani kami. Terima kasih Tuhan. Melayani lebih sungguh. Yang mau mengasihi dan melayani lebih sungguh, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Bapa kita. Oh, haleluya. Kau melihat anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kau melihat hati mereka. Engkau yang melihat setiap hati anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Jamah Tuhan. Apapun kebutuhan anak-anakmu di tempat ini saat ini. Engkau tahu ya Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu tidak pernah terlambat. Mujizat-Mu selalu ada. Hari ini Engkau yang menjawab setiap anak-anak-Mu pada waktu-Mu dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Dan kami ada Roh Kudus di dalam hati kami yang menguasai pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami setiap hari. Sehingga boleh selaras dengan firman-Mu. Sehingga senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kau urapi setiap kami. Pakai lidah bibir anak-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, malam ini saya akan berdua dengan Pastor Lia untuk sharing. Saya nggak lama-lama, biar Pastor Lia yang lama ya seperti biasa. Ya, malam ini saya akan menyampaikan tentang kasih dan percaya. Kalau saya tanya di tempat ini, berapa banyak Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan? Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengasihi Tuhan? Semuanya ya, puji Tuhan. Kalau saya tanya lagi, berapa banyak Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan? Semuanya, amin. Tapi pada prakteknya, seringkali kita gak percaya. Benar ya? Benar ya Bapak Ibu ya? Padahal di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dikatakan di sana. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya, kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Karena ketakutan mengandung siksaan dan siapa yang takut ia belum sempurna kasihnya. Di dalam kasih dikatakan tidak ada ketakutan. Ketakutan berarti ada ketidakpercayaan di sana. Benar ya Bapak Ibu? Even murid-murid Tuhan Yesus waktu menghadapi gelombang, waktu menghadapi badai, mereka juga ketakutan. Dan mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur. Yesus, Engkau gak peduli tak kita mati. Dan Yesus berkata, tenang, dan badai pun reda. Dan kemudian Yesus berkata, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Ketakutan itu manusiawi katanya. Takut boleh, tapi yang gak benar dan tidak boleh adalah kalau ketakutan itu yang menguasai kita. Yang setuju katakan amin. Karena kalau ketakutan itu menguasai kita, itu akan melemahkan iman kita. Benar ya Bapak Ibu? Jangan sampai ketakutan itu yang menguasai hidup kita. Takut boleh, tapi jangan sampai ketakutan. Karena apa? 1 Yohanes 4 ayat 16. Di dalam kita telah mengenal dan percaya akan kasih Elohim kepada kita. Elohim adalah kasih.
Karena dia adalah kasih itu sendiri. Siapa yang tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Elohim dan Elohim di dalam dia. Amin. Percaya kasih itu sudah tinggal di dalam saudara dan saya. Dan sejak kasih itu ada di dalam kita, gak pernah sedetik pun kita ditinggalkan. Jadi seharusnya tidak ada alasan kita untuk tidak percaya. Benar ya Bapak Ibu? Tetapi sekali lagi manusiawi kalau kita takut. Sekali lagi jangan sampai ketakutan itu yang membelenggu dan membuat kita tidak bisa bertumbuh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya punya Bapak rohani, Bapak Samuel Doktorian. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang kenal beliau? Ada yang kenal? Pak Budi nggak datang ya. Kalau Pak Budi datang, Pak Budi pasti, oh Pak Budi ada di sana, oke. Ya, Bapak Samuel Doktorian, itu Papa rohani saya. Jadi kalau beliau di Indonesia yang mengatur jadwal biasanya suami saya. Ya, Papa Samuel Doktorian itu adalah Papa rohani, pahlawan iman buat saya di zaman yang sekarang ini ya. Tapi beliau sudah bersama Tuhan Yesus sekarang di surga. Beliau sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu. Dan Papa Samuel mengajarkan ada 3 langkah iman. 3 steps of faith. Ya, step dan langkah yang pertama dikatakan oleh Papa Samuel bahwa God can do it. Elohim dapat melakukannya. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan itu dapat melakukan apapun. Impossible is nothing buat Tuhan. Ya, apapun yang sepertinya buat kita itu mustahil, gak mungkin. Ya, tapi buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia dapat melakukannya. Apapun masalah kita saat ini, percayalah Tuhan dapat melakukannya. Yuk sama-sama katakan, Elohim dapat melakukannya. Kayaknya ragu-ragu. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Amin. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Dan step yang kedua, ini lebih lagi. Yaitu God will do it. Dia bukan hanya dapat, tapi Elohim akan melakukannya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan dapat, tapi kalau dia tidak mau melakukan, bisa apa? Tapi Elohim kita dahsyat. Dia bukan hanya dapat melakukannya, bukan hanya mampu melakukannya, tapi Elohim kita will do it, akan melakukannya. Amin. Yang percaya sama-sama katakan Elohim. Bisa dimunculkan Steve, tolong. Yang kedua, ya 2, 3. Elohim akan melakukannya. Amin. Terima dengan iman. Dan step yang ketiga, ini yang akan menyempurnakan iman kita. Dia bukan hanya Elohim yang dapat melakukan, dan dia bukan hanya Elohim yang akan melakukan, tetapi dia adalah Elohim yang telah melakukannya. Amin. God has done it. Amin. Yuk yang percaya sama-sama katakan, Elohim telah melakukannya. Berikan sorak-sorai buat Elohim kita. Haleluya. Itu Papa Samuel Doktorian yang bilang ya. Dan selalu dia, ini yang saya ingat gitu. Banyak hal yang saya ingat. Dan waktu saya sharing ini, sebenarnya saya ingin sharing tentang kasih. Saya sudah rundingan sama Pastor Lia. Tetapi semakin kesini, semakin kuat untuk menyampaikan 3 steps of faith ini. Samuel Doktorian dan Pak Budi, anaknya yang nomor 2, puji Tuhan namanya juga Samuel Doktorian. Dan saya yakin akan dipakai dengan luar biasa seperti Papa Samuel ke 5 benua, ke beratus negara. Dan bukan hanya Samuel Doktorian yang sudah di surga, dan bukan hanya Samuel Doktorian anak Pak Budi, tapi kita semua yang ada di tempat ini percaya kita juga adalah duta Kristus yang boleh menyampaikan hal ini kepada teman-teman kita. Mereka yang butuh, mereka yang lagi lemah, biar mereka mendengar akan hal ini. Amin. Tapi Bapak Ibu, oke, ayat-ayat pendukung ya, dengan cepat ya Steve.
Hanya tinggal beberapa menit lagi. Markus 9 ayat yang ke-23. Ini tentang anak yang kerasukan roh bisu yang kalau kumat itu ayan itu ya. Kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Di sana dikatakan Yesus yang berkata. Saya hanya mencuplik yang Yesus yang katakan. Karena kalau nabi, kalau rasul bisa salah ya. Tapi kalau Yesus yang berkata gak akan pernah salah. Yesus berkata kepadanya, jika engkau bisa percaya segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Dia katakan, aku sudah ke murid-muridmu Tuhan, tapi muridmu gak bisa sembuhkan. Tapi Yesus bilang apa? Jika engkau bisa percaya segala sesuatu mungkin kata Tuhan. Dan Markus 5 ayat yang ke-36, ini tentang anak perempuan Yairus yang dibangkitkan. Dikatakan di sana, segera setelah Yesus mendengar apa yang mereka katakan, kembali Yesus yang berkata kepada pemimpin sinagoga itu, janganlah takut, percaya saja. Karena orang-orang bilang, sudah gak usah ngerepotin guru. Karena anakmu itu sudah mati. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Dan benar, anak perempuannya dibangkitkan. Dan sekali lagi tetap di Injil Markus 11 ayat yang ke-22. Di sana banyak cerita tentang mujizat Tuhan ya. Di sana dikatakan, waktu itu pohon ara, Yesus mengetuk pohon ara. Dan Yesus kembali berkata, milikilah iman Elohim. Tuhan gak bilang, lihatlah iman Elohim atau contohlah, tidak. Milikilah iman Elohim. Iman yang tidak pernah salah. Iman yang tidak ada sedikit pun khawatirnya. Iman yang tidak ada sedikit pun rasa iya kalau iya kalau enggak. Tapi saat Elohim berkata ya, pohon ara besok gak akan ada yang makan buahmu. Dan pohon itu mati sampai ke akar-akarnya. Tapi Bapak Ibu mungkin bertanya, mungkin saya juga kadang-kadang bisa up and down Bapak Ibu, kita manusia biasa. Gimana supaya iman ini bisa sampai sempurna, bisa yakin kalau Tuhan bukan cuma dapat melakukan, Tuhan bukan cuma dapat bisa akan melakukannya dan Tuhan telah melakukannya. Tidak ada yang bisa mengerjakan itu selain Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin. Kalau tidak diisi penuh dengan Roh Kudus, dengan firman Kristus, jangan harap kita kuat Ibu, Bapak-bapak. Apalagi zaman sekarang, dunia semakin gak karuan. Yang kata Ibu Hulda minggu lalu, puhau gitu ya. Banyak yang puhau, betul ya? Ya kalau mendengar sana sini semuanya puhau. Ekonomi puhau, kesehatan puhau, ya pelayanan puhau, keuangan, apalagi keluarga banyak yang cerai juga puhau. Tapi kita punya Yesus yang henhau, amin. Yang percaya sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Ada 4 M yang saya catat di sini supaya iman kita bisa disempurnakan. Iman kita bisa berhasil. M yang pertama, dengan cepat kita membaca firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan di sana, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Amin. Kenapa kita harus baca firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu? Ada yang di sini setiap hari baca firman Tuhan? Hanya 2 orang? Atau Bapak Ibu rendah hati ya, low profile, gak usah ngomong lah ya. Gak apa-apa, Tuhan melihat kok ya. Setiap hari Bapak Ibu baca apa enggak. Jangan-jangan Alkitabku ndek mana kok lali aku, mateng ya Bapak Ibu ya. Jangan ya, Alkitab itu harus tetap ada. Kalau saya taruh di samping bantal saya. Kemanapun saya pergi, mau berapa kilo bagasi saya, itu yang orang dekat dengan saya akan tahu. Tidak pernah saya gak bawa Bible saya. Padahal ada handphone ya, tapi nggak marem saya kalau baca handphone. Saya tetap harus baca yang sudah saya stabilo, yang sudah saya kasih catatan di sampingnya. Bapak Ibu, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan yang pertama. M yang kedua, mendengar firman Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-24 dan yang ke-25 dikatakan, karena itu setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang.
Ketika hujan turun dan badai datang, banjir datang dan angin bertiup dan semuanya melanda rumah itu, namun rumah itu tidaklah runtuh sebab telah didirikan di atas dasar batu karang. Tidak tergoyahkan ya, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Apa yang akhir-akhir ini kita dengar Bapak Ibu? Hal-hal yang membuat kita khawatirkah? Berita-berita yang membuat iman kita makin terkikiskah? Yang buhau-buhau itu. Kita semakin dengar, semakin ciut iman kita. Tapi biarlah yang kita masukkan ke telinga kita ini setiap hari firman. Amin. Yang sepakat dengan saya katakan amin yang kenceng. Amin. Ya, mendengar firman tidak harus melulu dengar khotbah. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang pujian itu juga ada firman Tuhan di sana. Kita dengar, mau ke kantor, mau masak, mau di kamar mandi, mau dimanapun kita. Biar yang kita masukkan ke telinga kita ini loh, itu adalah firman Tuhan. Bukan hanya lewat panca indera mata kita yang kita baca, tapi kita juga dengar. Jadi tidak ada lagi intimidasi iblis, gak ada buat dia untuk memasuki kita dan membuat kekacauan di dalam hidup kita. Amin. M yang ketiga, merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua dan ketiga. Ini banyak yang sudah tahu ya. Tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Ia akan menjadi seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya. Daunnya tidak akan layu dan semua yang ia kerjakan akan sukses. Amin. Merenungkan. Merenungkan yang paling enak itu ya. Kalau saya malam mau tidur. Apa yang sehari ini sudah saya perbuat. Apa yang hari ini yang saya kira-kira sudah lakukan. Dan firman Tuhan, apa yang sudah saya lakukan di dalam hidup saya hari itu gitu ya. Terus kemudian kalau ada kekhawatiran, keluarlah ayat-ayat yang saya sudah hafal itu ya. Misalnya kekhawatiran, langsung serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang melihara kamu. Kalau ibu lagi kekurangan, langsung ingat ya, Elohimmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Apalagi kalau lagi males, ada juga Amsal 6 ayat 6 ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut ya dan belajar ya dari dia. Apapun ada di Bible Bapak Ibu, belajar untuk merenungkan. Banyak ingat sehingga itu menjadi tabungan kita. Saat kita perlu, kita keluarkan tabungan kita. Kita keluarkan itu peluru kita sehingga kita mau tembak musuh kita. Kalau kita nggak punya peluru, apa yang mau ditembak? Kalau kita sendiri nggak ada isinya, apa yang mau dikeluarkan? Benar ya Bapak Ibu? Jadi istilahnya gelegeen pun itu firman. Amin. Nggak gampang, tapi kita mau terus belajar. Ya, daging ini enak. Ya, roh daging ini lemah. Daging ini roh memang penurut tapi daging lemah, betul. Ya, jangan sampai merenungkan drama Korea terusan iki yo opo ini, kira-kira mantune ini gimana gitu ya. Kan banyak drama Korea, drama Cina sekarang yang bagus-bagus. Boleh ngelihat, tapi jangan sampai itu menyita waktu kita. Itu hanya mengisi kekosongan waktu. Tapi kalau firman mengisi kekosongan hati kita. Amin. Mengisi kekosongan pikiran kita. M yang keempat, memperkatakan firman Tuhan. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Biarlah apa yang kita katakan ini firman. Ya, karena iblis gak tahan. Waktu Tuhan melawan iblis setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 kali lewat firman-Nya dan iblis lari. Dan Tuhan menciptakan terang, menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Langit, bumi, dan segala isinya diciptakan lewat perkataan Tuhan. Biarlah perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan penuh dengan berkat, perkataan yang positif. Amin. Sehingga yang mendengar mendapatkan berkat, bukan perkataan yang sia-sia. Amin. Kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Ya, ada 4M tadi, jadi membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan selalu senantiasa di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu bilang, aku sudah melakukan 4M itu, ya, imanku sudah
entek-entekan aku percaya kepada Tuhan, tapi kok aku belum dijawab. Tetap setia, tetap percaya. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Tuhan punya cara dan waktu yang luar biasa untuk anak-anaknya. Jangan memaksakan kehendak kita. Kita ini manusia yang sangat terbatas Bapak Ibu. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Ada saatnya aku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Biar malam ini sama-sama kita katakan, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Amin, haleluya. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih, katakan, untuk tetap setia Tuhan. Oh, amin. Sama-sama katakan, sampai akhir hidupku. Ku tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi. Amin Tuhan. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir melayanimu seumur hidupku.
biar kau dapati. Ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati, biar kau dapat. Amin, amin. Hamba-Mu yang setia, biar kau dapati Tuhan, biar kau dapati. Ku hamba-Mu yang Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Kau yang mengenyangkan kami dengan kebaikan-Mu, Kau yang mengenyangkan kami dengan kebenaran-Mu. Saat ini Tuhan, terus lanjutkan karya-Mu. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan melaksanakan setiap rancangan-Mu, digenapi sempurna atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, diberkati, disertai, dikasih. Bersama katakan, amin, amin, amin. Iya, hari ini kita juga akan double portion, saudara ya. Nggak cukup kayaknya satu porsi, jadi 2 porsi. Ada satu kebenaran firman yang saya mau sampaikan. Bagaimana Tuhan itu akan melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Beberapa waktu lalu saya sempat lihat-lihat Instagram. Saya lihat Instagram, aduh, ada satu keluarga yang begitu bahagia ya. Suami istri sangat akur, anak-anaknya sangat kompak gitu ya. Wow, terus pekerjaan mereka juga saya melihat, wah diberkati. Semuanya terlihat indah. Ketika kita melihat Instagram seperti itu, saudara, ada foto-foto, ada video-video, wah mamanya cantik, papanya cakep, anak-anaknya semua kelihatannya so perfect gitu. Kita mulai compare, membandingkan dengan kehidupan kita. Sering kita bertanya, kapan ya aku seperti itu? Kapan ya keluargaku akan seperti itu? Kapan ya pernikahanku akan seperti itu? Kapan ya anak-anakku bisa seperti itu? Tapi Tuhan hari ini mau jawab kepada kita. Waktumu akan segera tiba. Amin. Apapun yang saudara rindukan di dalam Tuhan, setiap mimpi yang Tuhan sudah taruh letakkan di dalam hidup saudara, tidak akan pernah gagal, tetapi pasti akan terwujud. Hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita, waktumu akan tiba. Boleh katakan kiri kanan, waktumu akan tiba. Ya. Waktumu akan tiba. Ini adalah kabar baik saudara. Iya benar, ketika saya dapatkan itu, wah Tuhan seperti memberikan saya assurance. Tuhan memberikan saya kepastian, it's okay nak. Gimana caranya? I don't know. Gimana caranya? Saya nggak tahu saudara. Kapan waktunya? Saya juga nggak tahu. Tapi ada 3 kebenaran yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Dan dengan cepat saya akan sampaikan. I will make it happen. Itu kata Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-22. Bukan kita loh yang make it happen. No saudara. Tuhan yang akan membuat semuanya itu menjadi kenyataan. Aku Yahweh kata. Aku Yahweh akan segera melaksanakannya pada waktunya. Ada 3 kebenaran firman. Ingatlah selalu bahwa Tuhan itu punya yang pertama maksud yang tepat. Apapun yang saudara alami saat ini, sekalipun kelihatannya ini maunya Tuhan ini apa sih? Kenapa sih Tuhan itu izinkan aku melalui ini semua? Selalu ada tujuannya Tuhan. Selalu ada maksudnya Tuhan. Dan maksudnya Tuhan itu enggak iseng-iseng saudara. Maksudnya Tuhan itu selalu tepat. Ada maksud Tuhan yang tepat dalam hidup saudara. Apa yang dialami oleh Yusuf? Kita melihat Yusuf itu sebagai salah satu contoh yang wah ya, berbagai kejadian jelek selalu terjadi dalam hidupnya bertubi-tubi saudara. Tetapi at the end, pada akhirnya kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat 20, apa kata Yusuf kepada saudara-saudaranya? Meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku. Manusia boleh merancangkan yang buruk saudara dalam hidup saudara. Tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Ini adalah maksud dan rancangan Tuhan atas setiap kita. Dia selalu bermaksud baik. Selalu mendatangkan kebaikan. Semuanya ini terjadi dengan maksud. Saya tebalkan kata maksud di situ. Memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Kenapa saudara ada di tempat ini? Kenapa saudara ada di keluarga saudara? Kenapa saudara ada di gereja ini?
Kenapa saudara ada di pekerjaan saudara saat ini? Bahkan kenapa saudara ada di Surabaya? Semuanya ada maksud Tuhan. Dan maksud Tuhan itu selalu tepat. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Di dalam Tuhan tidak ada kejahatan sedikit pun, saudara. Papa saya sering bilang, manusia punya bisa, Tuhan punya kuasa. Setiap, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Setiap rancangan buruk yang musuh tetapkan dalam hidup saudara, saya mau katakan, Tuhan kita jauh lebih besar. Dan setiap maksud Tuhan pasti akan terlaksana. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Dalam Yohanes juga dikatakan Yesus menjawab, apa yang aku lakukan saat ini mungkin kamu tidak mengerti. Tapi sebentar lagi kamu akan mengerti. Ada video, masih bisa gak ya ditayangkan ya Steve ya? Sekilas aja ya. Orang itu membaca skrip ya. Ini seringkali kita membaca dalam hidup kita, ini kenapa sih Tuhan terjadi ini. Kita sering bertanya why. Tapi at the end kita akan berkata, oh that's why. Ada nggak videonya? Oke, thank you Steve. Thank you. Sekilas aja saudara ya. Why? Kenapa ini Tuhan? Ketika dia membaca, why? Kenapa Tuhan? Gitu kan? Oh, that's why. Oh, ternyata seperti itu. Nah, sama juga dalam kehidupan setiap kita. Tuhan yang tulis naskah hidupnya, kejadian ini, peristiwa ini, keadaan ini, musim ini, saudara. Kita bertanya, why Lord? Kenapa Tuhan? Tapi nanti kita akan tahu, oh that's why. Untuk itulah Tuhan mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Siapa percaya? Dia turut bekerja di dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Yang kedua saudara, dengan cepat saya akan sampaikan. Bukan hanya Tuhan itu memberikan. Ada maksud yang tepat dalam hidup saudara. Tetapi ada waktu yang tepat. Yang tadi ya, itu God's will, not my will. Yang kedua, God's timing, not my timing. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Seringkali kita rush in God gitu. Kita mau ngeburu-buru Tuhan. Tuhan, aku mau cepat loh Tuhan. Aku mau sekarang dipulihkan Tuhan. Aku mau hidupku dibalikkan sekarang juga. Aku mau pekerjaanku diberkati sekarang ini juga. Pelayananku dikembangkan sekarang ini juga. Tuhan katakan, it's not your timing. It's my timing. Waktuku bukan waktumu, kata Tuhan. Ada satu ayat yang saya temukan tadi, itu luar biasa ya. Di mana firman Tuhan kisah 1 ayat 7. God's timing is always perfect. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Kelihatannya lambat, tetapi tidak pernah terlambat dan tidak terlalu cepat. Dia menjawab, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu dan saat yang ditetapkan oleh Bapa atas wewenangnya sendiri. Kisah para Rasul 1 ayat 7, mungkin ini saya tadi belum kasih ke Steve ya. Tuhan mengatakan bahwa bukan hakmu untuk mengetahui kapan waktunya dan kapan saatnya yang sudah ditetapkan oleh Bapa atas wewenangnya dia sendiri. Kita tahu bahwa semua itu ada waktunya. Semua ada saatnya, semua ada musimnya. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan memeluk. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Semua ada waktunya. Di situ saudara dikatakan bukan hak kita untuk mengetahui kapan saatnya. Tapi kita percaya waktu Tuhan tidak akan pernah terlambat. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Lazarus, kita melihat kesannya Tuhan itu menunda. Kesannya Tuhan itu membiarkan, ada delay, ada kesengajaan yang Tuhan kerjakan. Loh, kok dibiarin mati? Tuhan itu mengasihi Lazarus gak sih? Mengasihi. Kenapa dibiarkan mati? Gak cuma mati sehari, 2 hari, 3 hari. Saudara mati sampai berhari-hari. Kesannya Tuhan cuek, kesannya Tuhan gak peduli. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan selalu ada maksud dan waktu Tuhan yang tepat. Tuhan mau menyatakan bahwa dia bukan hanya Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Tetapi dia adalah Tuhan yang sanggup untuk membangkitkan. Apapun yang kelihatannya mati dalam kehidupan saudara saat ini. Pernikahan saudara, hubungan saudara, pekerjaan saudara. Apa yang kelihatannya sudah hilang dalam hidup saudara. Dia sanggup untuk membangkitkannya kembali. Untuk kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, percaya aja. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan
Kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau saat ini saudara katakan, Tuhan kok cik lama sih Tuhan. Tuhan, aku udah doa loh. Aku udah puasa loh. Aku udah ibadah rajin loh. Kenapa Tuhan? Nunggu apa lagi Tuhan? Kalau saat ini saudara, kelihatannya Tuhan seolah-olah diam. Seolah-olah membiarkan saudara. Seolah-olah ada delay. Keterlambatan. Seolah-olah nggak sabar lagi nih. Kenapa Tuhan? Percayalah. Kalau saat ini doa saudara belum dijawab Tuhan, artinya Dia sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang saudara dapat doakan. Lebih besar dari apa yang saudara dapat pikirkan. Lebih besar daripada apa yang saudara dapat bayangkan. Seperti kuasanya yang bekerja dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Percaya saja. Waktunya itu akan segera tiba saudara. Dan Tuhan tidak akan berlambat-lambat. Dia akan memulihkan semuanya. Dia akan membalikan keadaan saudara. Semudah membalikan telapak tangan. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Bukan hanya kita perlu tahu. Selalu ada maksud Tuhan yang tepat. Selalu ada waktu Tuhan yang tepat. Yang terakhir, selalu ada cara Tuhan yang tepat. It's my way kata Tuhan. It's not your way. Yang pertama tadi, it's my will, not your will. Yang kedua, it's my time, not your time. Yang ketiga, it's my way, not your way. Ini menurut caraku, bukan caramu. Ada pujian yang lama katakan, jalan Tuhan, bukan jalanku. Ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Sekali lagi ya, katakan jalan Tuhan. Jalan Tuhan kami percaya bukan jalanku. Ku tak bimbang ataupun ragu. Percaya. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Kita nantikan Tuhan aja. Kalau saudara lihat di film, kelihatannya lakon kok kalon ya saudara ya. Kebalik ya. Lakon itu udah mau kalah saudara. Tetapi gak tahu somehow ada aja jalannya bisa menang lagi gitu. Bisa bangkit lagi, bisa hidup lagi. Gak masuk akal. Udah ditonjok, udah ditendang, udah dimigirin, udah diapa-apain saudara. Kok bisa bangkit lagi? Itulah cara Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan tidak menyingkirkan Laut Merah saudara. Tetapi dia membelah Laut Merah. Dia sanggup membuka jalan di saat kelihatannya tidak ada jalan. Bahkan dia sanggup untuk membuka jalan di padang gurun. Dia buat sungai. Dia buat jalan saudara. Seperti itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Justru kelihatannya saat jalan buntu. Dan saudara bisa melaluinya. Orang-orang akan melihat bahwa saudara dan saya punya Tuhan. Karena dia adalah the only way. Dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan. Apapun persoalan dalam hidup ini. Jawabannya tetap ada di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-6. Dia mengubah laut menjadi daratan. Mereka melintasi sungai dengan berjalan kaki. Di sana kita akan bersuka cita di dalam Dia. Tuhan mengubah laut menjadi darat. Wow, dalam seketika saudara. Saya kalau ke Makassar itu juga ya heran sih. Makassar itu kan banyak perairanan ya, laut-lautan segala macam, pokoknya air-air gitu saudara. Nah saking banyaknya penduduknya dan udah berkembang, laut itu ditimbun jadi daratan saudara. Tapi butuh waktu nggak tahu ya, lama sekali, butuh tanah berapa ton gitu kan untuk menimbun. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel,
Dia buka jalan laut menjadi daratan just like that. Semudah itu saudara. Dan saya percaya saat ini kalau saudara berkata Tuhan ini aku gak tahu nih. Jalan apa yang harus aku tempuh. Percaya aja Tuhan katakan aku akan berperang ganti kamu. Kamu diam saja. Aku yang akan berikan kemenangan itu bagi kamu. Firman Tuhan juga katakan apa yang kita alami tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Tapi sebaliknya Dia akan membuatkan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Selalu ada cara di dalam Tuhan. Karena tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan apakah ada yang terlalu sukar bagiku? Itu firman Tuhan ada di dalam, banyak saudara, ini saya ayatnya catat banyak sekali ya. Tapi saya kasih beberapa saja. Apakah ada yang sukar bagiku di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-17. Ya Tuhan Yahweh, lihatlah Engkau telah menciptakan langit dan bumi dengan kuasa-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang teracung. Tidak ada suatu pun yang sukar bagimu. Di ayat yang ke-27. Lihatlah akulah Yahweh Elohim dari semua yang hidup. Adakah yang terlalu sukar bagiku? Cara kerja Tuhan itu melampaui cara berpikir manusia. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan manusia tidak bisa menyelami pekerjaan tangan Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Di sini saya ada Siska dan mamanya. Boleh Siska sama mama bangkit berdiri ya supaya orang bisa kenalin. Pertama kali mereka hadir ke Gereja ES, boleh berikan tepuk tangan saudara. Iya. Pastor Billy sudah kenal Siska lama ya, sejak kita masih, Charlotte masih bayi kalau nggak salah atau masih balita. Ya, Siska ini orang yang hidupnya sederhana. Dari saya masih muda melihat dia itu kemana-mana naik motor gitu ya, sangat sederhana. Tetapi saya melihat bagaimana tangan Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Dia bisa dapatkan beasiswa, ya lulus di Untak. Waktu itu kuliah di Untak, saudara, universitas yang sangat biasa menurut saya ya. Lalu dapatkan beasiswa, bisa ke Australia, di Sydney untuk ambil S2. Dan di sana di akhirnya beberapa tahun bekerja juga dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya saudara. Sampai akhirnya dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, diberkati Tuhan. Kemarin saya ke rumahnya Siska, beli baru rumah 1M dekatnya Galaxy Mall 3. Dijadikan kos-kosan, ada 5 kamar. Saya sama mama saya ke sana, kita berdoa di sana. Cash langsung, gak pakai nyicil, gak pakai angsuran, gak pakai bank atau segala macam. Saudara, langsung lunas 1M dan usianya masih 32. Saya melihat kalau Tuhan yang angkat hidup saudara, apa yang kelihatannya mustahil secara manusia, Dia jadikan mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saat ini saudara berkata, aduh gimana ya caranya ya, aku mau beli rumah, aku mau ini. Percaya aja sama Tuhan, semuanya dapat terjadi dalam hidup saudara. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Dan saya sangat bersyukur melalui kehidupannya Siska, saya melihat ada cara Tuhan untuk mengangkat anaknya. Dan saat ini Tuhan juga berkata, rendahkanlah dirimu di hadapanku. Aku yang akan mengangkatmu, aku yang akan meninggikanmu. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan sebentar kita akan berdoa bersama-sama saudara. Hari ini ya namanya juga ibadah doa malam. Harusnya banyak doanya, karena ketika kita berdoa bukan lagi manusia yang dengar, tetapi Tuhan yang mendengar dan Dia akan bekerja dengan caranya. Ada maksud Tuhan yang tepat Tuhan jadikan atas hidup saudara, ada waktu Tuhan yang tepat Tuhan jadikan atas hidup saudara, dan ada cara Tuhan yang tepat untuk menolong setiap kita. Saya percaya semua yang hadir pada malam hari ini terima pertolongan Tuhan. Semua yang hadir pada malam hari ini terima keajaiban dari Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik worshipers untuk naik ke atas. Nanti saudara bisa didoakan. Ada yang mau maju ke depan, silahkan para diaken. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Semporna juga untuk mendoakan jemaat yang berada di depan. Dan kalau saudara mau tetap duduk, gak masalah. Para pendoa akan berdoa buat saudara. Kita semua akan berjumpa dengan Tuhan, alami kasih dan lawatannya. Kau selalu punya cara untuk menolong setiap kami Tuhan, terima kasih. Takkan ku
ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Sekali lagi katakan, takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu. Ini adalah pernyataan iman kami. Janji-Mu yang God, you will make it happen, Lord. Amen. Hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Yang percaya pasti akan selalu ditolong Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolong. Amin. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku mengenal di dalam cara-Mu. Katakan, Kau selalu punya cara untuk menolong. Terima kasih Tuhan. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Saudara sendiri katakan kepada Tuhan, Tuhan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Sekali lagi dengan iman, Kau selalu punya jalan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Kau selalu punya cara untuk menolong setiap kami, untuk memulihkan setiap kami dalam segala perbuatan, dan ku tenang di dalam. Terima pertolongan Tuhan saat ini juga. Terima kasih Tuhan. Kau selalu